Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi ya materi kita terkait gaya berat, gaya normal, dan juga gaya gesek. Nah, sebelum kita bahas terkait masing-masing gaya tadi, ada hal yang perlu kalian ketahui dulu, apa sih perbedaan massa dan juga berat? Kalau secara definisi, massa adalah jumlah partikel yang terkandung dalam suatu zat atau benda. Dalam satuannya, massa disebutkan satuannya adalah kilogram. Nah, kalau berat itu adalah salah satu gaya, yaitu gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda. Jadi kalau misalnya kita sedang menimbang badan kita gitu ya dengan alat timbangan, kemudian lihat nilainya angkanya 50, maka satuannya adalah 50 kg. Nah, satuan 50 kg itu adalah massa badan kita, bukan berat badan kita. Jadi kan seringnya kita adalah salah kaprah ya. Kita menyebutkan dengan berat badan 50 kg. Seharusnya yang lebih tepat adalah massa badan 50 kg. Karena berat adalah gaya, bukan satuannya kilogram, tapi satuan dari berat adalah newton. Ya. Nah, simbolnya sendiri dalam fisika, massa disimbolkan dengan huruf M kecil, sedangkan berat disimbolkan dengan huruf W kecil. Satuannya, kalau satuan massa adalah kilogram, satuan berat adalah newton. Sama halnya dengan gaya yang lainnya ya, satuannya newton. Lalu, seperti yang kita ketahui bahwa gaya adalah besaran vektor, maka gaya berat juga memiliki arah gitu ya. Arah gaya berat ini selalu digambarkan menuju pusat bumi. Jadi kalau misalkan di papan tulis, kalau di layar yang kalian lihat ada 4 gambar di sini, maka untuk yang gambar pertama, arah arah gaya beratnya selalu menuju ke bawah. Bagaimana kalau misalnya bendanya miring? Maka sama, arah gaya beratnya pun selalu menuju ke bawah. Atau misalnya bidang sentuhnya ada di atas nih, di sini. Misalnya kayak lampu contohnya gitu ya. Bidang sentuhnya ada di atasnya, dari bendanya, tetap arah gaya beratnya menuju ke bawah, ke pusat bumi. Atau misalnya benda yang dipakukan di dinding, misalnya kayak gitu ya. Maka tetap saja arah gaya beratnya menuju ke bawah, gitu ya. Rumus berat sama dengan W kecil sama dengan M dikali G, di mana W kecil itu adalah gaya berat yang kita cari, satuannya Newton, kemudian M adalah massa benda, satuannya kilogram, dan G adalah percepatan gravitasi, satuannya adalah meter per second kuadrat, percepatan gravitasi ya, atau gaya gravitasi. Nah, berat ini memiliki nilai yang berbeda sesuai dengan percepatan gravitasinya. Misal, kita ambil contoh, secara ketetapan gravitasi bumi adalah 9,8 meter per second kuadrat. Gravitasi bulan adalah 1,6 meter per second kuadrat. Maka, kalau misalnya saya memiliki batu tersebut ada di bumi. Batu tersebut misalnya masanya 5 kg. 5 kg dikalikan dengan 9,8 akan kita ketahui nilainya beratnya untuk di bumi. Tapi kalau misalnya kita bawa batu tersebut ke bulan misalnya dengan gravitasi yang berbeda dari bumi, gravitasinya adalah 1,6, maka massa batu tadi yang 5 kg kita kalikan dengan gravitasi bulan 1,6, pasti nilai yang dihasilkan akan berbeda dengan yang berat ketika di bumi tadi gitu ya. Nanti kita lebih rincinya kita masuk ke soal saja. Artinya, semakin kecil nilai percepatan gravitasinya, maka semakin kecil pula nilai berat yang dihasilkan. Kalau kita lihat, berdasarkan perbandingan, percepatan gravitasi bulan itu hanya 1/6-nya dari percepatan gravitasi bumi. Jadi, gravitasi bumi itu 6 kalinya dari gravitasi bulan. Gitu ya. Maka otomatis benda ketika berada di bumi akan jauh lebih berat ketimbang ketika dia berada di bulan. Gitu. Nah, ini contoh soalnya nih, biar kalian lebih paham lagi. Misalnya, jika berat astronot di bumi 733,5 Newton, lihat ya, berat satuannya Newton di sini, dan astronot itu kemudian mendarat di bulan,
sedangkan gravitasi di bumi adalah 9,78 meter per second kuadrat dan gravitasi bulan adalah 1,63 meter per second kuadrat. Hitunglah A. Massa dari astronot, B. Astronot ketika berada di bulan, berat astronot ketika di bulan, Yang C adalah selisih kedua berat ketika di bumi dan di bulan, dan D adalah perbandingan berat di bumi dan di bulan. Kita lihat di soal dulu ya. Di sini BU itu adalah bumi, BL adalah bulan gitu misalnya. Berat di bumi di 733,5 Newton. Gravitasi bumi adalah 9,78 meter per second kuadrat. Yang ditanya pertama adalah massa astronot. Massa, berarti yang satuannya kilogram tadi ya teman-teman. Berarti kita jawab, masukkan rumusnya, gaya berat ketika di bumi sama dengan massa dikali gravitasi. 733,5 sama dengan massa dikali 9,78. Ini pindah ruas ke kiri, berarti jadi dibagi. Maka massa sama dengan 733,5 dibagi 9,78 hasilnya adalah 75 kg. Nanti massa ini bisa kita pakai untuk menghitung berat astronot di bulan ya. Teman-teman perhatikan. Berat astronot ketika di bulan adalah massanya tadi dikalikan gravitasi bulan. 75 nih ya, 75 kg dikalikan gravitasi bulan adalah di soal ada 1,63 akan diperoleh berat astronot ketika di bulan adalah 122,25. Nah, beda ya teman-teman ya. Berat di bumi 733, sedangkan berat di bulan adalah 122 Newton gitu ya. Kemudian soal yang ke-C, selisih kedua berat di bumi dan di bulan. Ini gampang, tinggal kalian kurangi saja, 733,5 dikurangi 122,25. Akan diperoleh selisihnya adalah 611,25 Newton. Kemudian perbandingan berat di bumi dan di bulan. Nah, ini W bulan dibanding W bumi. Nah, W bulan masukin rumusnya M dikali gravitasi bulan. Kalau W bumi, berat di bumi, M dikali gravitasi bumi. M-nya bisa kita coret ya. Kenapa? Karena nilainya sama, selalu sama, tidak berubah-ubah. Maka akan kita peroleh W bulan dibanding W bumi sama dengan gravitasi bulan dibanding gravitasi bumi. 1,63 dibanding atau dibagi 9,78. Ini setara dengan 1 banding 6. Jadi W bulan itu 1/6-nya dari berat di bumi. Berat seseorang di bulan 1/6-nya dari berat seseorang di bumi gitu ya, lebih kecil. Lanjut. Gaya normal adalah sebuah gaya yang tegak lurus bidang sentuh suatu benda yang merupakan reaksi dari gaya berat dari suatu benda. Ini contohnya kalau misalnya seperti ini, maka kalau arah gaya beratnya ke bawah, gaya normalnya ke atas. Tapi kalau misalnya bidangnya miring seperti ini, gaya berat tetap menuju ke bawah, gaya normalnya adalah tegak lurus dengan bidang sentuhnya. Ini nih, bidang sentuh bendanya ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan soal, saya mau mengingatkan bahwa untuk menghitung resultan gaya, ingat arah. Kalau dia ke kanan dan ke atas, nilainya positif. Kalau dia ke kiri dan ke bawah, nilainya negatif. Ya. Kalau di gambar pertama nih, F1 maka ditambah F2 karena sama-sama ke kanan. Sedangkan kalau yang ini, F1 ke kanan dikurangin F2 ke kiri ya, karena F2-nya menuju ke arah kiri, maka nilainya minus atau dikurangi. Juga saya mau mengingatkan terkait hukum Newton juga, ada hukum Newton 1 di mana ada sifat kelebaman atau inersia ya, jadi resultan F atau gayanya sama dengan 0 ketika benda diam ataupun ketika bergerak dengan kecepatan konstan, itu setara dengan resultannya 0. Ya. Kalau hukum Newton 2, di sini sudah ada nilai percepatan, maka sigma F-nya itu bukan 0 lagi, sama dengan M massa dikali percepatan. Nah, kalau hukum Newton 3 itu adalah di mana gaya aksi akan sama dengan minus gaya reaksi. Gaya aksi ke kanan maka akan ada gaya reaksi dari arah kiri gitu ya. Lanjut contoh soalnya. Nah, ini sebenarnya soalnya sama. Kita lihat perbedaannya ya. Kalau di sini baloknya sama bermasa 3 kg dengan gravitasi yang bekerja adalah 10 meter per second kuadrat.
Bedanya, kalau yang di soal 1 ada 3 gaya yang bekerja. Kalau di soal 2 ada 4 gaya yang bekerja. Cara pengerjaannya pun kurang lebih sama, tapi yang perlu kita perhatikan adalah resultan gayanya dulu ya. Kita lihat dulu soal pertama. Ada 3 gaya, W ke bawah, normal ke atas, dan ada gaya tambahan F menuju ke bawah. Maka sigma F atau resultan F sama dengan 0. Kenapa 0? Karena bendanya diam, tidak bergerak. Maka sigma F sama dengan 0 berdasarkan dari hukum Newton 1 gitu ya. Nah, kemudian kita lihat resultannya. N ke atas dikurangin W ke bawah dikurangin F sama dengan 0. Maka W-nya 30. Dari mana dapat 30? Di massa dikali gravitasi. Beratnya ya, massa dikali gravitasi sama dengan 30 Newton. Dikurangin 14. Di sini 14-nya. N dikurangin 44 Newton. N di sini adalah gaya normal ya, maksudnya teman-teman ya. Maka nilai gaya normalnya setara dengan pindah ruas jadi plus 44 Newton. Hal kedua pun sama, dengan W-nya sama ya, 3 dikali 10 maka nilai W-nya 30. Nah, kita lihat di sini arah gayanya. W ke bawah itu sama dengan F1 ke bawah juga. F2-nya ke atas sama dengan kayak gaya normalnya juga ke atas. Maka sigma F-nya atau resultan F-nya gayanya N plus F2 dikurangin W dikurangin F1. Masukin angkanya. Gaya normal tambah 8 Newton dikurangin 30 Newton dikurangin 5 Newton sama dengan 0. Bendanya 0, sama dengan 0 karena tadi bendanya diam. N dikurangin 27 Newton sama dengan 0, maka gaya normalnya adalah 27. Oke? Nah, gaya gesek. Gaya gesek merupakan salah satu contoh hukum Newton ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Ingat ya, F reaksi sama dengan F aksi sama dengan F reaksi. Gaya gesek ini dia menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Yang menguntungkan contohnya gaya gesek antara sepatu dan lantai supaya kita tidak mudah terpleset. Sistem pengereman pada roda dan jalan gitu ya. Terus juga gaya gesek pada korek api, misalnya ketika kita hendak memantikkan api gitu kan, apinya maksudnya. Kemudian menahan benda supaya tidak mudah bergeser. Nah, yang merugikan apa? Contohnya gesekan pada mesin. Semakin sering mesin bergesekan, akan mudah cepat rusak. Gitu. Makanya kenapa perlu diberikan oli gitu ya. Gesekan bisa menyebabkan kebakaran juga. Gesekan bisa menyebabkan benda menjadi terkikis atau tambah rusak, misalnya sepatu, ban gitu ya. Dan ketika jatuh misalnya, kita juga bisa menyebabkan luka karena jadi gesekan antara kulit kita dengan permukaan lantai atau jalanan. Nah, gaya gesek arahnya selalu berlawanan dengan arah gaya si benda bekerja. Kalau misalnya gaya F-nya ke kanan, maka gaya geseknya akan menuju ke kiri ya, selalu berlawanan arah. Itu sebaliknya, kalau F-nya ke kiri, maka gaya geseknya ke kanan. Gitu. Ini contoh soalnya, misalnya benda 500 Newton diikat tali horizontal. Berapakah percepatan pada benda saat ditarik dengan gaya 800 Newton? Dan jika gaya gesek bidangnya adalah 50 Newton. Nih, lihat dulu dari soalnya. Ada sebuah benda, ya, dia ditarik dengan tali ke arah kanan, F-nya adalah 800 Newton, dan ingat, ada gaya gesek ke kiri sebesar 50 Newton. Nah, berat bendanya tersebut adalah W, 500 Newton. Ini adalah gaya normalnya. Ya, dan kita hitung, misalnya berapakah percepatannya, maka di sini kita perlu untuk mengetahui M-nya dulu, nilai M-nya dulu ya. Dari mana nilai M kita ketahui? Dari W. W sama dengan M kali G. M sama dengan W dibagi G, maka nilai M-nya adalah 50 kg. Di sini kita bisa masuk ke hukum Newton 2, sigma F sama dengan M kali A. F ke kanan dikurangin FG ke kiri sama dengan M kali A. 800 kurang 50, 750. 50 kali A, ini pindah ruas jadi dibagi 50. Nilai A-nya adalah 15 meter per second kuadrat. Nah, gitu teman-teman, bisa kalian lihat lagi video saya. Kalau memang saya terlalu cepat, bisa kalian tanyakan nanti ke saya pribadi. Mohon maaf karena memang waktu pembuatan videonya terbatas hanya di 15 menit. Sekali lagi, terima kasih. Semoga bisa difahami. Jika tidak paham, boleh bertanya kepada saya. Terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa kembali.